Untuk merebut takhta, seorang pria memasuki sarang para penyihir. Dia mencari kekuatan kegelapan untuk membantunya menaklukkan dunia. Raja Iblis melihat melalui keserakahannya, tapi harganya sudah jelas. Dia harus mengorbankan wanita yang paling dicintainya. Menatap wajah mengerikan itu, dia mengangguk setuju. Malam itu, dia membujuk istrinya masuk ke dalam gua. Begitu pengorbanan selesai, siluman gajah raksasa keluar dari tanah dan menghancurkan kota. Pria itu berubah menjadi Demon Knight dan melancarkan pembantaian brutal terhadap keluarga kerajaan untuk melindungi anaknya. Raja Uther memegang pedang Excalibur miliknya dan bertarung melawan monster itu hingga napas terakhir. Meski pedang itu kuat, pikirannya terus teralihkan ke Arthur putranya. Hal itu membuatnya terganggu, sehingga dia tak lagi mampu menahan serangan iblis itu. Agar Excalibur tak jatuh ke tangan iblis, dia menusukkan pedang itu ke punggungnya sendiri dan tenggelam ke dasar laut membawa pedang itu bersamanya. Vortigern akhirnya merebut tahta tanpa mempedulikan Arthur yang masih kecil. Tapi 20 tahun kemudian, sebuah pedang tertancap di batu muncul secara misterius di luar tembok kota. Para prajurit bergegas untuk mengklaimnya, tapi tak seorang pun bisa mencabutnya. Merasa khawatir dengan itu, Vortigern mengumpulkan setiap pria di kota dan memaksa mereka mencoba mencabut pedang satu persatu. Tak lama kemudian, Arthur yang telah dewasa hadir untuk menarik pedang itu. Begitu dia menyentuh gagangnya, gelombang kekuatan tiba-tiba masuk ke tubuhnya. Arthur seolah merasakan sesuatu, mengabaikan ejekan para prajurit. Dia menggenggam gagang itu dengan kedua tangan dan menariknya dengan kuat. Gelombang energi besar meledak, mengguncang tanah. Para prajurit segera diperintahkan untuk menangkapnya. Sebelum Arthur sempat melarikan diri, kekuatan besar itu malah membuatnya ambruk ke tanah. Saat membuka mata, dia mendapati dirinya sudah terikat di balok eksekusi. Di saat kritis, seorang penyihir bernama Maggie melemparkan mantra untuk mengacaukan eksekusi. Maggie lalu menyelamatkan Arthur di tengah kekacauan. Mereka ternyata para loyalis Raja Uther. Sejak Vortigern berkuasa dan semena-mena, mereka mengungsi ke pegunungan menunggu seorang penyelamat muncul. Dan kini Arthur jelas merupakan satu-satunya harapan mereka. Saat mereka menceritakan kembali peristiwa masa lalu, kenangan Arthur yang lama terkubur perlahan mulai muncul kembali. Tapi untuk menantang Vortigern, kemampuan Arthur saat ini masih jauh dari cukup. Untuk memperkuat skill bertarungnya, mereka melemparkannya ke dalam gua yang penuh monster. Tempat itu dipenuhi binatang buas yang bermutasi, memaksanya mencabut pedang dan bertarung demi bertahan hidup. Setelah 3 bulan bertarung hidup mati, Arthur akhirnya menguasai kekuatan Excalibur. Dia juga memastikan identitas iblis itu, tak lain adalah pamannya sendiri, Vortigern. Untuk membalas dendam ayahnya, Arthur menyusup ke istana sendirian dan sengaja menyerahkan pedang itu agar Vortigern tidak curiga. Dengan bantuan penyihir, pedang itu akhirnya tertancap di pilar. Hanya keturunan darah Raja Uther yang bisa mencabutnya lagi. Menyadari dirinya terpojok, Vortigern melarikan diri kembali ke sarang penyihir untuk meminta bantuan. Tapi sekali lagi, harganya adalah mengorbankan orang yang dicintainya. Karena dibutakan oleh haus kekuasaan, Vortigern kehilangan akal sehatnya. Kali ini, dia masuk ke kamar putrinya dan menusukkan belati ke tubuhnya. Begitu darahnya tumpah, dia kembali berubah menjadi Demon Knight. Pada pertempuran terakhir ini, mampukah Arthur membalaskan untuk ayahnya?